JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja. Ini dia nih Just Friend, fakta-fakta unik tentang pajak. Konstitusi San Marino lahir sejak 1718 tahun silam. Namun uniknya, memiliki kebijakan bebas pajak buat warga negaranya. San Marino merupakan negara bebas pajak tanpa perbatasan. Malah untuk masuk ke negara ini hanya dibutuhkan visa exchange. Terus uang negara itu dari siapa ya? Yang kedua, pajak termahal di dunia. Negara dengan pajak termahal di dunia yang pertama adalah Swedia, yakni hingga 57,19%. Adapun angka tersebut bahkan lebih besar dari rata-rata tarif pajak penghasilan maksimal negara-negara yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, yakni 41,65%. Peneliti dari Statista Bridget van de Pas mengatakan bahwa tarif pajak penghasilan pribadi maksimal yang tinggi memang umum dimiliki negara-negara Nordik atau negara yang berada di wilayah Eropa Timur dan Atlantik Utara. Hai Just Friend, ketemu lagi di Prime JR, podcast ringan dan menarik by Jasara Harja. Kali ini Olga Agatha nanti bakal ngobrol-ngobrol sama dua narasumber, tapi sebelumnya pengen ingetin dulu kalau kita lagi di masa pandemi sekarang, pastiin ya kalau harus berpergian, bekerja, pokoknya melakukan kegiatan di luar rumah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Rajin-rajin cuci tangan, pakai masker, terus juga menjaga jarak. Pokoknya kita semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan aman-aman selalu. Dan juga aku pengen ngingetin lagi, kalau belum follow Instagramnya Jasara Harja, mending follow sekarang deh. Silahkan cari di Instagram @pt_jasaraharja, karena di sana nanti kita bisa ikutan games menarik, ada giveaway-nya. Tinggal komentar aja di kolom komentarnya, dan biar nggak ketinggalan, follow dari sekarang @pt_jasaraharja. Nah, topik buat hari ini kayaknya tuh hal-hal yang kita sering lakuin tiap hari. Kadang-kadang kita udah bayar tapi nggak sadar, tapi kadang-kadang harusnya kita bayar malah kita nggak sadar. Ini pengen ngobrolin soal pajak hari ini ya. Jadi udah barengan sama Olga Agatha, di sini ada dua narasumber. Yang pertama Pak Wahyudi, halo Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang dan selamat apapun yang lagi nonton Selamat Pak. apapun yang Kali-kali lagi nontonnya nonton. malam. Betul. Dan juga ini Pak Wahyudi ini adalah manajer dari IG Tax Ekuseru, mohon maaf. Betul. Jadi IG Tax Ekuseru Indonesia. Ya, betul ya Pak ya. Dan juga ada Bapak Dr. Andes Triyugara SEMM, Kepala Divisi Keuangan PT Jasara Harja. Ya, Pak Gara. Ya, sehat Pak. Sehat Pak Gara, gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya sehat Mbak Olga doang, saya nggak ditanya. Lah Pak jawab juga Oh, boleh, jawab Pak. itu. Sehat ya Pak kabarnya? Sehat-sehat Udah ya. kelihatan sehat. Udah sehat ya. Oh. Oke, hari ini tadi saya udah bocorin sedikit kalau kita mau ngobrolin soal pajak ya Iya, Pak ya. oke. Ini kan kayaknya hal yang biasa banget kita alami sehari-hari, tapi mungkin masih banyak yang belum terlalu ngeh gitu Pak. Iya. Mungkin pertama-tama nih kalau dari Pak Wahyudi dulu, Bapak ini kan orang yang sudah bergerak di bidang perpajakan ya Pak ya. Iya. Dan jadi dosen juga, Iya. jadi kayaknya udah hafal banget, udah paham banget soal Iya. perpajakan. Iya. Mungkin pertanyaan pertama sih Pak, ini kan lagi momen-momennya kita harus lapor pajak. Ya. Ya kan. Nah, kalau untuk pegawai kantoran biasa kayak Pak Gara gini kan pasti udah ada lah template-nya, setiap tahun Iya. akan sama-sama aja cara ngisinya. Tapi kalau untuk orang yang bergerak di bidang freelance, itu kan kayaknya ada tantangan tersendiri tuh ya Pak ya, kayaknya Iya. beda gitu kan template-nya. Oke. Itu gimana sih Pak cara perhitungannya dan cara untuk masukin lapor pajaknya? Oke. Jadi gini Mbak Olga, pajak itu sebenarnya mudah bagi yang mengerti. Nah, ini Itu Yang kuncinya. mengertinya ini. Masalahnya kita semua kadang suka nggak ngerti. susah-susah gampang. Susah-susah atau gampang. gampang susah. Iya betul. Iya memang perpajakan ini ya tantangan buat pemerintah ya, tantangan buat pemerintah supaya masyarakatnya ini sadar pajak dan paham pajak. Jadi orang gimana mau sadar kalau nggak paham? Jadi mesti Iya. paham dulu baru sadar kan gitu. Haha. Nah, terutama untuk kalau Mbak Olga nanya untuk pegawai, sebenarnya pajak untuk pegawai itu hanya satu pemberi kerja Mbak Olga ya. Kalau satu pemberi kerja, pegawai hanya satu pemberi itu sebenarnya nggak sulit. Karena kewajiban perpajakan untuk memotongnya, untuk bayarnya itu ya, itu sudah dilakukan oleh pemberi kerja.
Oke. Jadi cukup kalau pegawai itu menerima bukti potong ya 1721A1 nama formulirnya. Heeh. Nah, itu nanti tinggal pindahin aja tuh ke lebih gampang sekarang lewat DJP online. Oke. Jadi searching aja di Google DJP online gitu ya. Nanti bisa register, memperoleh e-fin ya dari kantor pajak. Semuanya serba otomatis, bisa lewat handphone juga. Oh, berarti untuk dapetin e-fin nggak harus ke kantor pajak ya sekarang? Nggak harus ke kantor pajak, bisa menghubungi 1-500-200, Heeh. bisa juga menghubungi, kan ada tuh punya kartu NPWP tuh. Iya. Di situ kan ada kantor pajak terdaftar di mana. Nah, hubungi aja kantor pajak itu. Oh, oke, Gitu. oke. Nanti kita bisa nerima e-fin lewat email, semua serba otomatis lah. Udah ketemu orang pajaknya udah nggak terlalu sering lah sekarang. Oke. Nah, setelah kita dapat e-fin, kita bisa bikin passwordnya di DJP online gitu ya. Nah, kita lapornya gampang. Kalau misalnya dia pegawai tadi satu pemberi kerja, kita hanya melaporkan aja tuh bukti potong yang sudah kita laporkan, yang udah kita peroleh. Itu penghasilan selama 1 tahun, berapa tuh yang sudah dipotong oleh pemberi kerja, Oke. gitu ya, oleh kantor. Ah. Tinggal pindahin. Di situ cara membuatnya, pajak itu mengisinya ada 2 cara. Ada e-form, jadi kita download dulu aplikasi e-formnya gitu ya. Bisa offline kita ngerjain, bisa juga melalui template. Oke. Jadi tinggal ikutin aja, masukkan apakah Anda pegawai dari satu pemberi kerja? Ya. Oh, Gitu. oke. Apakah penghasilannya di atas 60 juta? Ya. Gitu. Tinggal klik aja. Berapa penghasilan neto? Nanti tinggal lihat di formulir yang sudah kita peroleh dari pemberi kerja. Itu sangat mudah. Ini terlihat sangat mudah ya Pak Sangat ya, tapi mudah. mungkin kita bisa nanya ke Pak Gara nih Pak, kan Bapak tiap tahun lapor pajak nih. Itu Iya, iya. sering mengalami kesulitan apa sih Pak kalau untuk dari yang satu pemberi kerja dan setiap tahun tuh rutin gitu? Ya itu kan yang tadi Pak Yudi sebutkan 1721A1 ya. Iya. Kan kebetulan saya kan di keuangan Pak Yudi, jadi Ya. saya kan tinggal tanda tangan. Itu datanya sudah dipindahkan, itu diisi di Ya. form yang Pak Yudi sebutkan tadi untuk satu pemberi kerja. Nah kadang-kadang memang ada yang tapi jarang ya karyawan kayak jasa raja kerja tempat lain misalnya kan itu kan mungkin masalah khusus lah, mungkin ada perhitungan sendiri dari yang pemberi kerja yang lain. Oke. Nanti itu digabungkan biasanya. Tapi cenderung mudah berarti ya kalau orang satu pemberi kerja Enggak, kalau tuh. saya sih enggak kadang susah juga kalau nggak ngerti kan Pak Yudi. Oh iya, ujung-ujungnya iya Untuk benar-benar. pajak yang ini gampang, tapi untuk pajak yang lain kan banyak juga Pak. Banyak, Iya, banyak. Ini betul. baru dari Ini kerja. Dari pemberi kerja. pajak yang apa nih? Pegawai tadi. Ah, sesuai pegawai. dengan pertanyaan. Belum pajak yang lain yang secara umum, itu Iya. susah juga kan? Iya, betul, iya. betul. Itu tadi satu pemberi kerja. Nah, kalau freelancer berarti kan dia banyak pemberi kerja tuh, Ya. Pak. Terus misalnya udah dapat bukti lapor pajak Ya. dari setiap pekerjaan yang dia punya. Ya. Nah, cara melaporkan itu berarti berbeda dong, Pak, atau gimana? Nah, kalau untuk freelancer ya, freelancer nih mesti kita beda. Freelancer itu ada diartikan apa? Di freelancer kayak misalnya Misalnya dia kayak saya nih, saya ada kerja di sini, Yang nanti saya sana, pendapatannya dari tetap. sana gitu Ya. ya. Pendapatannya tetap Oke. ya. Ya. Jadi gini, untuk freelancer nanti setiap penghasilan yang diberikan nih kayak misalnya Mbak Olga nih Ya. dengan jasa raharja, ini kan nggak mungkin gratis ya Mbak Olga ya. Iya. Tetap ada gitu Tetap kan. ada gitu ya. Ah. Nah, luar biasa kalau Mbak Olga gratis nih. Maunya gratis sebetulnya. Kalau kan tabungan akhirat ya nggak? Jadi nanti Mbak Olga dapat honor Ya. ya, dapat fee dari jasa raharja. Nanti pajaknya namanya PPh pasal 21 Mbak Olga. Iya, PPh 21. Nanti PPh pasal 21 dilakukan pemotongan oleh Oleh saya. Pak Gara nih. Betul. Nah, Pak Gara. Potong. Cuman Pak Gara cuma tanda tangan doang, Pak. Yang hitung ada di sini Pak Henry, Pak namanya. Beda urusan ya, Ada Pak, urusan. tanda tangan Pak Gara tinggal tanda doang. tangan doang. Tarifnya kasih tahu Pak. Oh, tarif. Tarifnya Ya. jalannya nggak tahu nih Pak. Oke. Tarif Jadi potong. nanti dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan gitu Iya. ya. Nah, untuk freelancer itu beda cara penghitungannya dengan pegawai tetap. Iya. Kalau pegawai tetap itu ada cara penghitungannya, ada pengurangnya, ada biaya jabatan dia di situ nanti. Oh, oke. Kemudian nanti dikurangi lagi dengan kalau ada iuran pensiun, ada yang boleh dikurangkan gitu ya. Nah, kalau untuk freelancer kayak kita gitu ya. Itu ada pemotongannya itu namanya dari bruto ya. Kita ada norma penghitungan penghasilan netonya. Oke. Jadi dikali dulu 50%, baru dikali dengan tarif progresif, Mbak. Oke. Nah, tahu ngerti nggak tarif progresif, Mbak Olga? Coba Pak dijelasin Nah, Pak ini gimana Pak? yang Saya biasanya kebanyakan usaha RD iya kan, Pak. betul. Jadi Kan tarif susah progresif jadinya kan? itu gini. Susah kan? Iya. Enggak, Kok ternyata susah? Enggak, gini. Jadi tarif pajak di Indonesia itu selain jadi
saya jelasin dulu, wajib pajak itu ada 2 jenis, Mbak Olga, ya di dalam undang-undang pajak penghasilan. Ada wajib pajak badan. Badan itu dia berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Bisa persekutuan, bisa badan, bisa juga perwakilan dari luar negeri namanya BUT. Itu tarifnya single rate, cuman 22%. Nah, ada juga PPh orang pribadi. Nah, orang pribadi ini ya kayak kita inilah. Mau itu pegawai, mau bukan pegawai, itu tarif pajaknya pakai tarif progresif namanya. Nah, jadi tarif progresif itu rentangnya 5% sampai dengan 30%. Kalau misalnya sampai dengan 50 juta, tarifnya hanya 5%. Nah, gitu. Berarti perhitungannya beda-beda ya Pak? Perhitungannya beda-beda, ya. Nah, itu bisa diakses di mana Pak? Maksudnya ada nggak sih website atau apa yang ada, bisa? pajak.go.id itu sudah sangat lengkap. Segampang itu sebenarnya? Segampang itu sebenarnya. Emang ini susah-susah gampang ya tadi ya? Iya, sebenarnya kalau misalnya, jadi gini, Direktorat Jenderal Pajak ini kan otoritas pajak di Indonesia. Dia harus memberikan kemudahan kepada seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia. Bukan hanya wajib pajak rakyat Indonesia saja, pengusaha yang mau berinvestasi juga pasti melihat dulu nih aspek pajaknya gimana sih di negara Indonesia. Tunggu Pak Willy sebentar, kan misalnya nih kan ada orang nggak punya NPWP nih, tarifnya sama nggak? Tarif nggak punya NPWP. Iya, ini balik lagi ke pegawai berarti nih ya. Pegawai artinya. Gitu. Bukan Pak, ya mungkin kalau freelance, freelance. Saya punya, tapi kalau yang nggak punya gimana? Gitu. Jadi gini, tarifnya sama nggak sih? Untuk tarifnya, kalau untuk PPh pasal 21, kalau nggak punya NPWP Mbak, kayaknya lebih mahal ya? Lebih mahal, 20% lebih tinggi daripada tarif biasa. Iya, makanya saya kalau kerja selalu ada NPWP-nya biar nggak dipotong banyak. Lumayan, jadi kalau misalnya kena tarif kelipatannya 5%, kalau nggak punya NPWP karena 20% lebih tinggi daripada tarif biasa, jadi 6%. Nah, gitu tarifnya. Itu kalau badan lebih besar lagi, PPh pasal 23 100% dari tarif pajak yang biasa. Gitu. Nah, itu kan tadi freelancer tuh Pak. Jadi pegawai kantoran udah, freelancer udah. Nah, kalau yang di digital Pak kayak YouTuber, content creator itu kan sekarang lagi banyak ya Pak ya. Gimana tuh Pak perhitungannya? Jadi gini, tadi freelancer, YouTuber sebenarnya sama ya. YouTuber, freelancer, artinya ini wirausaha lah ya, yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, ketika memperoleh penghasilan ya, untuk YouTuber, pengarang dan sebagainya gitu ya, penulis buku dan sebagainya. Dulu kan sempat rame tuh tentang penulis buku. Itu sebenarnya penghitungannya pertama, kalau dia penghasilannya di bawah 4,8 miliar, ya 4,8 miliar setahun gitu ya, itu bisa menggunakan namanya norma penghitungan penghasilan neto Mbak. Itu daftarnya ada, saya juga nggak hafal karena banyak sekali, gitu ya, karena banyak sekali. Jadi itu daftarnya ada untuk di 3 kota besar dan di kota-kota lainnya. Jadi misalnya di Jakarta norma penghitungan penghasilan netonya berapa. Jadi nanti cara menghitung pajaknya berapa penghasilan brutonya yang dia terima nih, penghasilan kotornya yang dia terima selama setahun, kemudian dikalikan dengan norma penghitungan penghasilan neto, contohnya 50% ya. Rata-rata sih kalau yang kayak artis ya, terusnya freelancer itu 50% biasanya. Kayak YouTuber gitu 50% biasanya. 50%, let's say lah 50% itu ya. Jadi nanti penghasilan dari YouTube berapa? 4 miliar setahun misalnya. Dikali dulu 50%. 2 miliar gitu kan. Baru 2 miliarnya ini dikurangi dengan namanya ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Dikurangi dulu dengan PTKP-nya. Dapatlah namanya dasar pengenaan pajak. Penghasilan kena pajak itulah nanti yang dikenakan pajaknya. Gitu. Nah, itu yang bisa menghitung seperti itu tuh ada kayak konsultan. Berarti kayak Bapak gini harusnya bisa membantu. Ya, bisa membantu konsultan tuh jadi konsultan tuh namanya konsultan yang memberikan konsultasi gitu ya. Jadi kita membimbing klien kita supaya comply dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti tadi kan buat saya mudah saja menjelaskan itu kan. Menurut saya menjelaskan itu mudah. Penghasilan bruto dikali 50%, dikali kurang PTKP, dikali mungkin, tapi untuk yang awam agak pusing mungkin agak pusing gitu. Jadi ya itu tugasnya konsultan pajak, membantu jadi mitranya dari Direktorat Jenderal Pajak juga gitu ya. Ya mau nanya ke Direktorat Jenderal Pajak, monggo silakan. Kalau menggunakan jasa konsultan juga yaitu dipersilahkan juga gitu loh. Kalau kayak di Jasa Raharja sendiri nih Pak, udah ada konsultannya gitu berarti selalu ngurusin kayak pajak karyawannya gimana gitu-gitu ya Pak? Ya salah satu ya kalau memang biasanya sih kalau yang agak-agak susah nih Pak, Mbak, udah ada pajak seperti perhitungan
PPh badan Pak ya. Iya. Jadi itu kan ada perhitungan sendiri, ada kewajiban kita untuk membayarkan PPh badan kepada pemerintah ya. Karena itu dihitung, kita internal hitung dulu nih. Ini itu ahlinya Pak Henry juga tuh. Karena apa? Karena kalau ada kurang bayar, lebih bayar itu ada konsekuensinya. Takutnya ada salah kan, kita dianggapnya mungkin menyembunyikan pajak atau mungkin ada kelebihan yang sebetulnya mungkin tidak perlu kita bayarkan seperti itu Pak. Jadi perlulah konsultan seperti Pak Wahyudi ini kan. Kita tanya ke ahlinya ya kan. Benar. Ya langsung dibantu ya untuk tahu, apalagi update perpajakan tuh pasti ada aja gitu kan ya Pak ya. Pasti ada. Nah, pasti ada. Apalagi yang lagi pandemi gini, ini fasilitas perpajakan sebenarnya diberikan oleh pemerintah itu cukup banyak Mbak. Nah ini memang tugas DJP ya untuk memberikan informasi atau menyebarkan info. Ini loh kita punya kayak PPNBM kendaraan kemarin kan 0% selama berapa bulan. Mbak Olga udah beli mobil belum tuh? Saya belum. Sekarang lah 3 bulan ini lah. Maret, April, Mei inilah nih momennya nih PPNBM. Orang di Instagram tuh banyak yang ngomong, "Ki, waktu kita beli mobil sekarang deh." Beli rumah juga gitu. PPN-nya ditanggung pemerintah kalau beli rumah. Cuma tetap nyicil kan Pak? Tetap nyicil. Tergantung kemampuan pribadi kalau itu. Ada yang nggak nyicil ya? Ada yang nggak nyicil? Katanya apa namanya Pak? Kredit tanpa angsuran Pak. Iya benar. Kredit tanpa angsuran tetap nggak nyicil. Nah tadi kita udah ngomong pajak penghasilan kan ya Pak ya, perorangan gitu kan. Tapi ya mungkin lebih dalam lagi kan sekarang banyak nih UMKM ya Pak ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang mulai punya UMKM dan mungkin juga ada yang pekerja kantoran plus UMKM. Nah itu perhitungan pajaknya gimana tuh Pak? Gini, jadi untuk UMKM pemerintah sudah membuat sebenarnya ketentuan untuk mempermudah UMKM untuk berpartisipasi bayar pajak. Kalau idealnya di dalam ketentuan pajak itu kan kalau menghitung pajak harus punya pembukuan, Mbak. Ada pendapatan, biaya-biayanya berapa. Kalau nggak tahu dari mana. Makanya kan pusing kan gitu. Makanya dibuat simplikasi pembayaran pajak. Dibuatlah peraturan pemerintah. Dulu namanya PP 46, pajak UMKM itu 1%. Kemudian dirubah tahun 2018 jadi PP 23 ya. Peraturan pemerintah nomor 23 itu pajaknya diturunkan menjadi 0,5%. Itu baik untuk badan usaha maupun untuk yang orang pribadi. Misalnya saya buka bengkel gitu kan ya. Saya buka bengkel, peredaran usaha saya nggak sampai 4,8 miliar. Nah itu bisa pajaknya tinggal bayar aja 0,5%. 0,5% dari saya dapat omset berapa nih, bayar 0,5% tiap bulan. Jadi sebenarnya udah banyak kemudahan juga ya kalau UMKM. Diusahakan untuk semudah mungkin supaya masyarakat bisa lebih luas untuk memanfaatkan, bisa berpartisipasi bayar pajak gitu ya. Nah ini pertanyaan ini tapi awam banget sih Pak. Maksudnya kayak ini kalau terdengar agak aneh, mohon maaf ya sebelumnya ya. Kan kita tuh udah membayar pajak gitu ya, sudah ada bukti potongnya. Nah fungsinya kita melapor ke pemerintah tuh untuk apa ya Pak ya? Ini sebenarnya lebih ke administrasi pajak ya Mbak Olga ya. Artinya ketika kita sudah dipotong, kita lapor. Ya jadi tidak semua orang hanya punya satu penghasilan. Bisa juga punya beberapa penghasilan. Misalnya Mbak Olga ya sebagai pegawai juga misalnya, tapi Mbak Olga juga jadi MC di mana-mana gitu, atau punya juga toko kue di rumah gitu kan. Nah inilah makanya walaupun sudah dipotong oleh pemberi kerja, tetap dilaporkan selama 1 tahun itu. Jadi namanya SPT ya, surat pemberitahuan. Itu sebenarnya sarana untuk melaporkan berapa sih sebenarnya penghasilan dia selama 1 tahun itu gitu. Nah itulah dilaporkan. Kalau memang penghasilannya seluruhnya yang sudah dipotong pemberi kerja ya nggak apa-apa, dilaporkan saja itu. Nanti dilaporkan juga bukti potongnya. Nanti kan cross check nih. Sudah dipotong segini misalnya, itu benar nggak pemberi kerjanya sudah melaporkan pemotongannya itu bisa juga secara administrasi. Jadi dari pemberi kerja pun tuh juga punya kewajiban untuk melaporkan ya? Iya, pemberi kerja itu lebih banyak Mbak kewajibannya. Mbak. Lebih ribet. Lebih ribet Mbak. Lebih ribet Mbak kalau pemberi kerja itu banyak sekali yang harus dilaksanakan kewajiban perpajakannya ya. Nah sanksinya Pak, kalau misalnya nggak lapor pajak, itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi sanksi pajak ya. Jadi sanksi pajak tuh ada yang pidana, ada yang sanksi administrasi aja. Pidana nggak usah kita bicarain lah. Itu kalau yang orang benar-benar ngemplang pajak gitu ya istilahnya ya. Tapi kalau ya kayak kita gini, sanksinya sanksi administrasi aja lah. Itu nggak ada teguran dulu ya Pak ya? Biasa sanksi teguran. Itu sanksi tanpa teguran Pak.
Jadi kalau misalnya nggak masukin SPT nih, saya nggak lapor SPT misalnya orang pribadi, itu sanksinya 100.000. Oke. Per tahun. Per tahun. Berarti kalau misalnya sekali aja. Jadi misalnya tahun 2019 saya nggak lapor SPT nih. Ya udah saya dikasih sanksi, mau saya nanti lapornya 2021, 2022, sanksinya hanya sekali aja 100.000. Denda namanya. Misalnya nih Pak, biasanya Bapak nggak bayar, nggak lapor pajak dari 2019, 2020. Iya. Nah begitu 2021 ngaku nih, itu kena potongan 100.000 aja. 100.000 19 sama 20. Berarti per tahun dong? Akumulasi. Per tahun. Akumulasi. Akumulasi ya. Wah serem juga ya kalau misalnya nggak lapor pajak dari kapan, berarti tinggal dikali aja Iya, berapa jadi gitu satu ya? tahun itu sekali aja kenanya 100.000 gitu. Oke. Jadi untuk tahun pajak 2019 kena 100.000. Untuk tahun pajak 2020 kena 100.000 seperti itu. Nanti kalau tidak lapor, kantor pajak akan menerbitkan surat teguran dulu, Mbak. Jadi ditegur dulu nih oleh kantor pajak. Pak Wahyudi, kok 2019 belum lapor SPT ya? Sekarang tegurannya nggak hanya lewat surat, dulu lewat surat, Mbak. Kalau sekarang suka di SMS tuh. Jadi teman-teman, Pak Wahyudi ini saya dapat SMS gini nih dari kantor pajak. Nah, jadi bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp. Nah, ya kemarin saya juga diingetin Pak, yang SPT itu kan saya belum lapor nih, waktu kapan diingetin sama si SMS itu ya. Betul. Kalau sudah ditegur, sebaiknya dipenuhi Pak tegurannya. Iya. Karena artinya apa? Udah diingetin loh. Sayang berarti Pak. Udah diingetin loh. Diperhatiin loh. Kalau udah diingetin masih bandel, nah ini nanti akan ada bukan tindakan ya, kerjaan tambahan dari DJP untuk melakukan pemeriksaan nantinya kan seperti itu jadinya. Seperti itu. Nah tapi kalau misalnya kasusnya nih Pak, misalnya tahun 2018 dia bekerja, jadi punya NPWP, bekerja gitu kan. Tiba-tiba 2019 dia berhenti kerja nih. Nah itu tuh gimana ya Pak ya? Maksudnya tahu dari mana gitu kantor pajaknya kalau kita sebenarnya udah nggak kerja aja gitu. Kantor pajak nggak tahu sebenarnya Mbak. Makanya sistem perpajakan di Indonesia namanya self assessment. Jadi diberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk jujur melaporkan penghasilannya sendiri. Jadi selama nggak ada pemeriksaan, selama itu kantor pajak percaya nih dengan apa yang dilaporkan oleh wajib pajak, namanya self assessment. Jadi bukan office assessment. Dulu sempat office assessment, jadi pajak pemerintah yang menentukan. Kalau sekarang sistemnya self assessment, jadi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaporkan secara sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya penghasilan yang dia peroleh selama 1 tahun pajak. Gitu. Jadi dia berhenti atau tidak, ya yang melaporkan wajib pajak sendiri, bukan kantor pajak yang tahu nih. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi kalau seandainya pun sudah tidak bekerja kan sebenarnya tetap bisa lapor ya? Tetap bisa lapor. Berarti kalau kayak gitu tinggal bilang 0 aja gitu Pak? Betul. Jadi misalnya begini. Saya tahun ini bekerja, kemudian saya pensiun. Ya, oh ya banyak juga kayak seperti itu. Pensiun, penghasilannya tadinya turun drastis. Kalau pensiun kan biasa dari dana pensiun aja Pak ya. Tadinya nerimanya sekian puluh juta, cuman 2 juta terimanya kan gitu dari dana pensiun. Itu bisa mengajukan ke kantor pajak supaya untuk mengurangi beban administrasi. Beban administrasi buat kantor pajak juga, beban administrasi buat wajib pajak juga. Silakan menghubungi. Jadi di kantor pajak itu ada namanya, kita ditangani nih, punya akun representatif namanya di kantor pajak. Nah, silakan menghubungi akun representatif yang menangani pajak kita. Pak, penghasilan saya sudah di bawah PTKP nih. Nah, PTKP itu kalau nggak kawin itu 54 juta Mbak setahun. Oh itu ada lagi pembagiannya nikah nggak nikah, ada tanggungan apa enggak? Gitu nanti ada lagi. Jadi kalau penghasilan cuma 2 juta kan otomatis di bawah PTKP. Mbak saya Pak AR, saya penghasilannya di bawah PTKP nih, saya udah pensiun. Tolong dong saya dinonaktifkan, bisa dinonefektifkan namanya, NE namanya. Nah kalau udah di NE kan, maka kewajiban-kewajiban untuk lapor dan sebagainya itu bisa ditunda lah ya, sampai dia nanti aktif lagi. Mungkin setelah pensiun jadi pengusaha kan bisa juga. Nah seperti itu. Kalau dia meninggal gimana sih Pak? Kalau meninggal dicabut Pak NPWP. Dicabut ya? Iya. Itu yang lapor ahli warisnya berarti ya? Yang melaporkan ahli warisnya. Nggak mungkin dianya sendiri kan? Bisa juga sih, cuman lari nanti orang kantor pajak ya. Serem ya. Saya sudah meninggal mau cabut Pak. Itu jadi film nanti Pak. Oh berarti sebenarnya kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, kewajiban kita selain ngurus surat kematian, terus abis itu kayak narik berapa tabungan, menutup tabungan, termasuk menutup NPWP. Termasuk menutup NPWP. Kalau ada NPWP. Iya. Cuma kadang-kadang kan namanya orang lagi berduka suka lupa gitu kan ya. Berarti itu harus diperhitungkan juga. Harus diperhitungkan. Tapi biasanya kantor pajak itu kalau 2 tahun nggak lapor itu
bertanya-tanya nih, Iya. kenapa nggak lapor nih? Diteliti mungkin lah Bisa ya. juga secara jabatan orang pajak ya nanti yang akan melakukan penelitian, bisa juga semakin cepat kan semakin baik wajib pajak yang melaporkan ahli warisnya. Nah, kalau misalnya nih belum punya NPWP nih Pak, sepenting apa sih buat kita tuh punya NPWP? Ya, NPWP itu penting ya. NPWP kalau buat saya penting karena NPWP itu untuk memperoleh hak perpajakan kita. Barengan aja. Oh, barengan aja. Barengan aja. Iya. Nah, 1, 2, 3. Gunung. Bapak? Maksudnya gimana nih? Oke, kita jelasin dulu lah. Ini bapak ini belum terlalu milenial, Mbak Iya, Olga. sorry. Iya, ini kayak bapak segenerasi sama papa saya. soalnya. Iya, papa saya juga nggak ngerti Jadi kalau mesti diginiin. dijelasin. Maksudnya apa nih gunung atau pantai ini kan gitu. Prime JR, podcast ringan dan menarik Jasara Harja.